satu tahun itu ada 5 modul, itu juga bisa dipilih-pilih untuk bisa digunakan. Gitu. Tapi ketika lingkup materinya sudah tidak ada, ya tidak usah digunakan. Beberapa lingkup materi yang dibuat tidak usah digunakan. Yang matematika masih ingat integral dulu pakai C, kamu tahu integral? Sekarang sudah tidak ada integral. Gitu. Paling mumet ya. Sekarang itu malah pemahaman grafik, data, angka, gitu ya. Terus bangun rupa, algoritma itu memang penting. Nah, terutama pemahaman grafik, data dan angka itu yang numerasi, yang literasi. Baik Bapak Ibu, nah Merdeka Belajar ini sebagai kebijakan dari Kemdikbud ini ingin sekali mewujudkan sekolah yang dicita-citakan, gitu ya. Sekolah yang menunjukkan kompetensi dan karakter semua murid untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan nilai-nilai Pancasila. Ini menjadi sandaran pijakan dari Kemdikbud. Jadi ada beberapa hal nanti kok sekolah yang baik itu yang seperti apa? Sekolah yang baik ya nanti lingkupnya ini mulai dari pembelajaran berpusat pada peserta didik, ada juga pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi, ada iklim sekolah yang aman, kondusif, juga menghargai kebenekaan, merayakan kebenekaan, serta kepemimpinan yang berorientasi pada perbaikan layanan. Itu di manajemennya. Nah ini yang diharapkan. Gitu. Nah endingnya apa? Bahwa peserta didik ini memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Gitu. Itu yang diinginkan. Gitu. Nah terkait dengan kenapa kurikulum ini mulai berubah, bagaimana perubahannya, itu memang sudah menjadi kajian dari Kemdikbud sendiri sejak tahun 2018. Gitu ya, hasil PISA, terus 2022 hasil PISA juga. Gitu. Nah, Bapak Ibu kita sebentar. Nah, kurikulum Merdeka ini menjadi salah satu alat bantu. Ini menjadi salah satu alat bantu untuk melakukan transformasi pendidikan yang mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Ini salah satu karena kurikulum menjadi acuan ketika pembelajaran. Aspek yang lain kan ada regulasi, pembiayaan dan sebagainya. Kurikulum Merdeka memudahkan guru dan kepala sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran dan indikator lainnya yang diukur dalam asesmen nasional atau hasilnya nanti rapor pendidikan atau akreditasi serta standar pelayanan minimal SPM. Jadi Bapak Ibu, sekarang indikator sekolah baik itu hasil asesmen nasional AM. Nah di dalamnya ada apa? Sekali lagi karena regulasinya menginginkan literasi, numerasi, berarti 2 itu menjadi indikator. Kemudian lingkungan belajarnya, apakah kondusif, bullying tidak, gitu ya, penggunaan zat-zat terlarang, apakah menghargai kebinekaan. Nah itu salah satu indikatornya itu. Juga kepemimpinan kepala sekolah. Nah sebenarnya Bapak Ibu itu punya akses untuk melihat hasil rapor pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu.
Nah, pihak dinas tidak bisa membuka rapor pendidikan di satuan pendidikan. Dinas pendidikan bisa membuka agregat dalam satu kabupaten. Gitu. Nah, oleh sebab itu siapa yang bisa mengevaluasi hasil jika indikator keberhasilan pendidikan itu ada di rapor? Ya ketika kepala sekolah, kepala PKBM membuka rapor, dia mengevaluasi, merefleksi, terus menentukan perbaikan dengan benar. Nah, Bapak Ibu sudah buka rapor? Sudah, hasilnya nanti ada merah, kuning, hijau. Ada yang punya kuning? Banyak yang kuning. Kuning. Nah, Bapak Ibu, di situ ya, di rapor itu ada warna kuning, berarti ada hal yang perlu diperbaikan. Kalau warna hijau bukan berarti warna hijau aman, warna hijau nanti kita breakdown di sub indikatornya, ada tidak yang masih kurang gitu. Nah, itu sebagai perbaikan di satuan pendidikan. Nah, selain literasi numerasi ada juga survei lingkungan belajar. Nah, ini jawaban ini itu yang harusnya di tiap PKBM gunakan untuk perbaikan pendidikan di PKBM Bapak Ibu. Ada yang belum bisa buka rapor pendidikan, tidak hanya kepala sekolah loh, semua pendidik bisa membuka. Itu belum? Belum. Oke, bagi yang belum, mohon gunakan akun Belajar ID. Itu semua ada di situ. Belajar Kurikulum Merdeka juga di akun Belajar ID. Gitu ya. Terus nanti buka rapor juga akun Belajar ID. Mintanya kemana? Ke operator PKBM. Itu Bapak Ibu. Itu penting. Bapak Ibu memahami ini, kita ngobrol di sini tanpa Bapak Ibu membuka akun Belajar ID, mengakses PMM untuk belajar mandiri, itu agak susah. Kan ketemu seperti ini 1 tahun paling ketemu hanya berapa JPL. Harapan saya malah seperti Bapak tadi, sebelum ada pertemuan seperti ini, itu Bapak Ibu sudah belajar PMM dulu. Nah, apa yang dipelajari di PMM dikonfirmasi ketika Dinas Pendidikan melakukan kegiatan seperti ini. Nah, itu akan efektif. Tapi kalau mengandalkan kegiatan ini, ya kurang efektif nanti. Masih banyak hal yang tidak bisa dijelentrenge semua gitu. Tapi di PMM itu sebenarnya sudah ada gitu. Nah, nanti yang PR ya, nanti yang belum punya akun Belajar ID minta tolong ke operatornya, operator PKBM-nya. Nah, laporannya Dinas Pendidikan apa? Dinas Pendidikan itu merekap di dashboardnya itu PKBM mana yang belum membuka rapor pendidikan, begitu. Nah, nanti ditagih itu. Oh, PKBM X ini kok rapor pendidikan belum pernah dibuka. Kenapa? Nah, kalau memang belum punya akun, ya jujur belum punya akun. Nah, nanti biar didampingi segera mungkin buat akun Belajar ID untuk rapornya. Nah, Bapak Ibu, pada kurikulum Merdeka ini fokus pada materi esensial dan struktur yang fleksibel. Materi esensial berarti memang tidak mengandalkan pencapaian materi yang banyak. Selama ini peserta didik diberikan materi terlalu banyak di semua mata. Nah, sekarang fokus pada materi-materi yang esensial. Itu lingkup materi esensial itu yang muncul dalam capaian pembelajaran. Nah, harapan saya nanti Bapak Ibu yang ngajar mata pelajaran itu sudah bisa milih. Oh, ternyata di CP ini melingkup materinya ini. A, 1, 2, 3, 4, 5. Dulu di KIKD ini. Oh, ternyata sudah banyak dikurang. Kemudian struktur yang fleksibel. Struktur yang fleksibel itu kalau di sekolah formal itu biasanya sudah ada pembatasan seperti ini. Bahasa Inggris itu 6 JPL per minggu. Kan nggak? Dulu di seluruh sudah diatur seperti itu. Nah, struktur yang fleksibel itu sebenarnya sudah ada di kesetaraan. Begitu. Karena di kurikulum 2013 kesetaraan itu basisnya sudah
bukan JPL per minggu tapi SKK. SKK itu mau dibelajarkan per minggunya berapa sampai 1 tahun ajaran, itu sekolah dan tutor yang merumuskan. Nah sekarang yang di formal seperti itu, strukturnya itu bahasa Inggris 1 tahun ajaran itu sekian JPL. Nah itu fleksibel. Fleksibel pertama mau dibelajarkan semester 1 berapa JPL, semester 2 berapa JPL, itu terserah satuan pendidikan. Sekarang diserahkan. Sebenarnya Puskur juga memberikan pilihan, misalkan bahasa Inggris sekian JPL per tahun diselesaikan di semester 1. Semester 2-nya nanti yang bahasa Indonesia. Itu boleh Pak sekarang. Gitu. Maka kendalanya bahwa semua nanti di dapodik gimana? Nanti dapodik juga akan berubah. Begitu. Jadi nanti sebenarnya boleh sistem blok seperti itu. Bahasa Inggris selesai semester 1, semester 2-nya bahasa Indonesia. Dan beberapa mapelnya. Itu sistem blok. Kenapa dibuat fleksibel, dibuat 1 tahun? Itu juga digunakan untuk integrasi tadi Pak. Itu sekarang diperbolehkan setiap mata pelajaran diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Nah itu boleh. Tapi yang perlu digarisbawahi, mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, Pancasila kewarganegaraan, sama bahasa Indonesia ini tetap harus sebagai unit mata pelajaran terpisah. Gitu. Yang 3 ini boleh diintegrasikan, tapi walaupun terintegrasi, 3 ini juga sebagai mapel berdiri sendiri. Begitu. Kenapa? Karena yang 3 ini tidak boleh full integrasi. Ini sebagai mata pelajaran, sebagai pengikat kebangsaan kita. 3 mapel ini. Kenapa? Karena sekolah internasional di Indonesia mau nggak mau kan tunduk dengan aturan kurikulum ini. Kalau nggak dibatasi begitu, mereka hilang itu mapel. Nah, mereka akan beralasan, oh bahasa Indonesia sudah kita integrasikan dengan mapel IPS dan lain sebagainya. Menjadi unit integrasi, di unit integrasi pertama, kedua, ketiga itu semua mapel sudah ada. Nah itu yang tidak diinginkan. Kita tetap menginginkan 3 mapel itu berdiri terpisah sebagai unit mata pelajaran terpisah. Gitu. Kemudian kurikulum Merdeka memudahkan guru dalam melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Itu Bapak Ibu, kondisi peserta didik kita berbeda-beda. Apalagi setaraan Bapak Ibu sudah paham ya. Ada yang memang pilihan. Kalau pilihan masuk ke PKBM, nah itu biasanya memang secara kemampuan intelektual sudah kurus. Ada yang karena terpaksa, ada yang karena dikoyak-koyak orang tuanya kan gitu. Nah kemampuan orang beda-beda. Nah oleh sebab itu ini yang berat sebenarnya. Kita sebagai tutor dituntut membelajarkan peserta didik sesuai dengan karakternya. Karakter peserta didik kita, kemampuan peserta didik kita. Bahkan jika di PKBM Bapak Ibu terdapat peserta didik yang dalam tanda kutip berkebutuhan khusus, capaian pembelajarannya juga tidak menggunakan yang sama satu kelas. Gunakan capaian pembelajaran yang ada di pendidikan khusus. Atau kalau hasil analisis diagnostik yang dilakukan oleh dokter tenaga medis, apa yang harus dibelajarkan, ya itu yang dibelajarkan. Nah, nanti pertanyaan Bapak, bisa naik? Kan gitu, apakah bisa naik? Nah, naik kelasnya seseorang peserta didik bukan pada penguasaan materi sekali lagi, tapi pada proses belajarnya. Nah, kebijakan itu yang dimaknai, oh sekarang nggak boleh loh tidak menaikkan peserta didik. Kan gitu, tidak menaikkan peserta didik itu sekarang kayak tabu gitu. Apa nggak boleh, tetap harus naik. Bukan begitu bahasanya. Tapi
karena pembelajarannya itu sudah terdiferensiasi, peserta didik X yang memang karena punya kebutuhan khusus atau karena yang bersangkutan memang kemampuannya seperti itu. Nah, yang pentingnya adalah proses belajarnya pada yang bersangkutan, bukan capaian materi yang sudah dikuasai. Bukan capaian materi yang dikuasai. Nah, itu yang ketika yang bersangkutan sudah belajar, Bapak Ibu dampingi, yang mentoknya seperti itu, yang naik. Cuman tetap diberikan catatan deskripsi itu. Misalkan di CP apa, peserta didiknya baru bisa apa, itu ditulis di rapor. Kenapa? Itu yang menjadi pijakan pendidik di angkatan berikutnya. Jadi bukan harus naik, tapi bahasanya tadi seperti itu. Seseorang itu punya kemampuan belajar berbeda-beda. Nah, lebih mementingkan pada proses perkembangan belajar ketimbang capaian materi. Kemudian mengasah bakat dan minat serta menumbuhkan karakter peserta didik secara lebih menyeluruh. Nah, ini yang diinginkan. Monggo Pak, silakan Pak. Jadi bakat dan minat serta menumbuhkan karakter. Kenapa karakter? Bangsa itu penting. Itu fundamental kalau Kemdikbud memaknainya. Capaian materi itu tidak fundamental, tapi karakter bangsa itu fundamental. Karakter yang berbasis Pancasila itu kita anggap sebagai fundamental. Ketika zaman mau berubah, tapi peserta didik kita dikuatkan di karakternya, itu tidak akan hanyut dengan program-program itu. Nah, Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini disusun sejak 2020, kemudian diterapkan dievaluasi secara bertahap sejak 2021. 2020 akhir 2019 itu pandemi masuknya. 2020 2021 itu pas uji coba kurikulum ini. Itu diuji cobakan sekitar di 3.000 sekolah penggerak SMK pusat unggulan. Nah, kurikulum Merdeka diluncurkan sebagai opsi yang diterapkan itu 2002-2003. Ini pada kurikulum namanya itu kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Itu diterapkan. Kemudian 2003-2004 ini juga nambah terus. Kemudian ditetapkan sebagai kurikulum PAUD, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional di 2004-2025. Itu prosesnya seperti itu. Nah, selama pandemi itu sekolah yang memilih gitu ya. Sekolah yang pada saat itu boleh memilih menggunakan KIKD dengan capaian materi-materinya atau menggunakan kurikulum KIKD yang KIKD-nya disederhanakan atau mengembangkan kurikulum sendiri, itu diperbolehkan. Nah, pada saat itu dari sampling kurikulum yang materinya KIKD-nya, lingkup materinya dikurangi oleh Kemdikbud sebagai kurikulum darurat pada saat itu. Ternyata ketika disurvei, kemampuan peserta didiknya lebih tangguh yang lingkup materinya dikurangi. Itu hasil kajiannya seperti itu. Jadi pada saat itu ada BDR, ada penugasan online dan sebagainya, yang materinya penuh, peserta didiknya keteteran. Nah, ternyata yang materi lingkup materinya dikurangi, peserta didiknya dari hasil survei itu lebih tangguh dalam pemahaman. Nah, itu yang mengakibatkan ternyata lingkup materi itu tidak cukup membuat peserta didik lebih berkembang suatu saat, tapi pada literasi dan numerasinya. Nah, Bapak Ibu, nanti masa transisi bagi satuan pendidikan ini yang belum menggunakan ada di sini, Bapak Ibu. 2025, 2026 sampai 2027, 2028. Nah, harapannya nanti 27, 28 itu semua sudah selesai. Semua sudah menggunakan kurikulum Merdeka, baik di kelas awal, kelas tengah, dan kelas akhir. Begitu.
Tapi kalau Sleman ini ada di Pulau Jawa yang akses informasi dan telekomunikasinya mudah, sangat disayangkan seandainya malah menunda-nunda. Bapak Ibu, tahun kemarin kan kita mensosialisasikan, ayo pada daftar, begitu ya. Gitu. Nah tahun ini kemarin bagaimana? Semua daftar? Nah 100% berarti Pak. Mau tidak mau semua PKBM tahun ini di awal tahun itu pun implementasinya begini Bapak Ibu. Boleh di kelas awal, boleh langsung 1, 2, 3 atau awal, tengah, dan akhir. Itu ikut, makanya nanti harus ada refleksi di tiap satuan pendidikan. Keinginannya seperti apa. Nah akan lebih mudah jika di tahun-tahun sebelumnya PKBM sudah pada ada yang mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi, kan itu kan sebelumnya. Nah kalau yang sudah mandiri belajar dan mandiri berubah, saya yakin transisi ini agak sedikit mudah begitu. Nah yang PR-nya yang pada saat dulu tidak mendaftar itu malah sekarang jadi harus memahami dari awal, itu menjadi PR-nya lebih banyak. Nah, masa transisi sekitar 2 tahun itu untuk selain 3T. Tapi untuk yang 3 tahun ini daerah 3T itu paling tidak 2007-2008 itu sudah mulai implementasi. Nah, tapi Sleman sudah 100%, jadi mau tidak mau sekarang sudah mulai. Ini lanjut aja. Nah, bagaimana alur implementasinya? Nah, bagi satuan pendidikan yang baru, ini bahasanya baru ya, maksudnya kemarin yang tahun ini mendaftar, nanti ada beberapa fase. Yang satu sudah pendaftaran, Sleman sudah 100%, kemudian fase memahami, fase perencanaan dan implementasi. Sedangkan yang tahun kemarin sudah menerapkan, terutama pada mandiri berubah, itu nanti yang dilakukan pertama tetap memahami, terus nanti ada fase untuk melakukan refleksi. Ketika kemarin mandiri berubah itu apa yang sudah dilakukan, yang belum efektif yang mana? Nah, itulah akan refleksi. Kemudian perencanaan dan implementasi. Kapan itu dilakukan? Ini Bapak Ibu kecil-kecil ya. Nanti saya coba share materinya. Sekarang sekitar di bulan Juni, betul ya? Juni ini bagi yang tahun kemarin belum implementasi 100% atau masih mandiri belajar, Juni ini fase memahami. Nah kegiatan ini bagian dari itu, memahami lagi konsep kurikulum merdeka seperti apa yang harus dilakukan lembaga, apa yang harus dilakukan tutor. Nah ini bulan Juni. Ketika nanti di bulan Juli itu berarti Bapak Ibu di satuan pendidikan sudah mulai merencanakan buat KSP-nya, gitu ya, buat KSP-nya, persiapan tentang pendidiknya, persiapan tentang jadwalnya, nanti pembelajarannya seperti apa, satu semester direncanakan seperti apa. Nah, itu lakukan di bulan Juni. Nah, nanti setelah Juni minggu kedua itu sudah mulai implementasi. Gitu. Jadi harus dilakukan. Nah, ketika yang kemarin sudah melakukan, ini refleksi sudah di bulan Mei, kemudian Juni-Juli sudah perencanaan, itu memutakhirkan kurikulum satuan dan perencanaan pembelajarannya, KSP-nya dilihat, gitu. Terus perencanaan pembelajaran kemarin dilihat, terutama pada CP, gitu ya, karena capaian pembelajarannya sudah muncul capaian pembelajaran yang baru, itu diunduh, terus nanti dilihat buat perencanaannya, kemudian diimplementasikan. Nah, kegiatan ini bagian dari fase untuk memahami dan merefleksi. Nah, nanti bisa ditindaklanjuti di PKBM. Ada poin-poin pembaharuan terkait struktur kurikulum di Permendikbudristek 12 tahun 2024. Begitu. Yang satu, paket A. Paket A tadinya tidak ada bahasa Inggris,
Ini Bapak Ibu PKBM, Kepala Satuan, gitu ya, yang punya paket A. Ada sekarang. Gitu. Ya, fase B, mulai fase B. Itu sudah mulai merencanakan. Tapi kan berikut juga tidak tutup mata terus tahun ini yang melaksanakan harus langsung ada bahasa Inggris, tidak Bapak Ibu. Jadi nanti ada masa transisi hingga tahun ajaran 2007-2008 untuk memenuhi itu. Setelah 2007-2008 ya mau tidak mau bahasa Inggris itu diterapkan. Berarti ada di kelas 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah tahun ajaran ini pilihan ini boleh pilihan jika Bapak Ibu memang kira-kira ada resources, ada tutor yang bisa membelajarkan bahasa Inggris, mulai dilaksanakan tidak apa-apa. Pembelajaran seperti apa? Lihat CB bahasa Inggris pada fase A, fase B, fase C. Itu dilihat kira-kira membelajarkannya bagaimana. Nah karena hal baru, betul ini usul Bapak ini, sebisa mungkin bahasa Inggris membentuk komunitas belajar. Hanya lewat WA tidak apa-apa sementara sebelum bisa ketemu. Kalau suatu saat bisa ketemu, tidak apa-apa, ketemu diagendakan. Khusus yang bahasa Inggris, karena barang baru Pak di SD, apalagi di paket A, mata pelajaran bahasa Inggris itu di struktur kurikulumnya Kemdikbud sudah dimasukkan makhluk bahasa Inggris di SD kelas 4, 5, 7. Ini tapi bukan wajib ya? Di SD bukan wajib ya? Sekarang harusnya wajib Pak. Oh sudah. Di kurikulum ya, di Kemdikbud 12/2024 menjadi wajib Pak. Kelas 3, 4, 5, 6 itu menjadi wajib. Tapi wajibnya itu setelah masa transisi Pak. Nah sekarang memang menjadi PR bersama. Itu. PR-nya ada di mana? Penyediaan tenaga pendidik, kan gitu. Kalau yang di guru kan basisnya, di SD kan basisnya guru kelas. Di paket A juga ada yang basisnya guru kelas, ada yang basisnya guru motor, kan gitu. Nah itu transisi. Monggo nanti PKBM meruntutnya mau apa dulu yang mau dipenuhi. Kalau guru kelas berarti mau tidak mau guru kelas diberi penguasaan tentang bahasa Inggris dasar di fase B, fase C. Nah memahami itu di mana? Ya salah satunya di komunitas belajar itu. Nah nanti mau forum di kabupaten Pak, nanti ya bisa dorong di tiap mapel punya komunitas belajarnya. Dulu kalau di sekolah MGMP. Saya itu sudah buat rumahnya Pak. Cuma belum saya invite semua. Nah, rumah sudah saya buat untuk terus boleh komunitas di invite masuk semua Pak. Nah, nanti masuk. Nah kebetulan minggu kemarin saya bersama Bu Dwi di SKP Sleman itu merencanakan program itu di Bali Guru Penggerak. Nah, jadi yang di tingkat Bali Guru Penggerak juga sudah mau jalan ini. Nah, nanti ketika sekitar bulan September nanti dari beberapa kabupaten kota nanti akan diundang komunitas belajarnya untuk masuk ke sana. Tapi belum bisa semua mapel gitu. Nah, harapannya nanti bergulir ketika BGP sudah menggulirkan program itu, kabupaten kota tinggal ya jalan. Belajarnya apa saja boleh. Gitu. Misalkan nanti yang bahasa Inggris, berarti yang memang dari S1 bahasa Inggris bisa membelajarkan tutor paket A yang guru kelas. Guru kelas kan belum memiliki kemampuan mengajarkan bahasa. Gitu. Apa itu kemampuan bahasa? Apa yang harus dipelajarkan, bagaimana caranya, itu bisa seperti itu. Walaupun kalau fase B, fase C bahasa Inggrisnya saya yakin juga belum sampai kemampuan bahasa tingkat lanjut, mungkin dasar pengenalan diri dan sebagainya mungkin tarafnya seperti itu. Saya belum baca ini CP bahasa Inggris yang fase B, fase C sampai mana. Kemudian peserta didik dengan kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan belajar dan atau pendalaman dan pengayaan. Gitu. Jadi ada peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa itu bisa diberikan pendalaman dan pengayaan sampai pembelajaran terkait kurikulum merdeka secara individu.
Jadi percepatannya secara individu. Kalau dulu ada kelas akselerasi, kan itu, nah itu yang jadi masalah. Sekarang tidak. Itu jadi pendampingannya secara individual. Nah tadi pembelajaran terdiferensiasi tadi. Ketika ada satu peserta didik, kira-kira, wah ini yang dibelajarkan lebih nih. Maksudnya lebih dari teman-teman yang lain. Pengayaannya, penambahan lingkup materinya, kemampuan literasi dan numerasinya ditingkatkan, itu boleh. Tapi sudah tidak ada lagi kelas akselerasi. Nah ini secara individu, bukan rombongan belajar. Kelas khusus atau satuan pendidikan khusus olahraga atau seni dapat menggunakan alokasi waktu P5 sebagai penguatan kompetensi khusus keolahragaan atau kesenian. Jadi ada kelas olahraga, tapi kalau di Salatiga itu pusat PPLP olahraga ya, ada voli, ada badminton, ada sepak takraw. Itu yang sekolah di sana itu ya peserta didik usia sekolah sejak SMP itu sudah takraw ya takraw terus. Nah kurikulumnya bagaimana? Sama, kurikulumnya sama, tapi pada waktu yang lain digunakan untuk proyek P5, di sana itu digunakan untuk olahraga. Nah ini diperbolehkan. Kemudian yang baru sejarah tingkat lanjut ditambahkan menjadi mata pelajaran pilihan dengan alokasi waktu setara dengan 5 JPL per minggu. Itu yang kurikulum lama itu sejarah itu menjadi yang pakai C, sejarah itu ada di atas di kelas apa fase F-nya. Aduh, baterai mau saya lupa. Mohon maaf kalau itu sudah